Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal gali lebih dalam sumber yang Anda bagikan tentang 25 tahun pertama kehidupan Nabi Muhammad SAW. Periode yang krusial banget ya sebelum wahyu turun. Di sini fondasi karakternya, kepribadiannya, itu semua terbentuk. Sumber kita ini kan kaya dengan studi literatur historis ya, biasa disebut sirah nabawiyah, biografi kenabian. Fokusnya spesifik di masa pra-kenabian ini. Nah, misi kita pengen bongkar nih, gimana sih pengalaman masa muda beliau ini bisa membentuk reputasi dan kepribadiannya yang luar biasa itu. Yang nantinya jadi modal penting buat misi kenabiannya. Tepat sekali. Dan biar kita bisa nangkep signifikansinya, penting juga kita lihat sekilas konteks Mekah waktu itu. Era yang sering disebut jahiliyah. Tapi ini bukan berarti bodoh total gitu ya loh. Lebih ke, gimana ya? Kontradiksi moralnya itu kuat. Masyarakatnya kan kuat secara kesukuan, perdagangan maju, punya nilai luhur juga kayak dermawan, menepati janji. Tapi di sisi lain, praktik negatif kayak riba, perbudakan, merendahkan perempuan itu juga marak. Jadi, kompleks. Menarik. Oke deh, mari kita telusuri perjalanan hidupnya. Mulai dari kelahirannya ya, di tahun gajah, sekitar 570 Masehi. Tahun yang sama kan, waktu pasukan Abraha gagal menghancurkan Ka'bah itu. Tapi hidupnya dari awal langsung diuji berat ya, yatim sejak lahir, terus kehilangan ibu di usia 6 tahun. Lalu kakeknya yang sangat menyayangi beliau, Abdul Muthalib, wafat saat beliau usia 8. Iya, betul. Dan yang menarik, sumber Anda ini membingkai kesulitan ini bukan sekedar nasib buruk gitu, tapi lebih kayak semacam kurikulum ilahi yang strategis. Coba bayangkan, tanpa figur ayah atau kakek yang kuat dari kalangan elit Quraisy, beliau jadi dipaksa untuk bergantung sepenuhnya sama Tuhan, merasakan langsung penderitaan orang biasa. Nah, ini yang menumbuhkan empati, kemandirian, dan kesabaran yang luar biasa. Jadi semacam penempaan karakter yang, ya, sistematis gitu. Oh gitu ya cara melihatnya. Terus jangan lupa juga masa pengasuhan sama Halimah As-Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Ada cerita-cerita soal berkah yang datang ke keluarga Halimah yang tadinya susah ya kan, semenjak ada bayi Muhammad di sana. Dan juga peristiwa Syak Ash-Shadr itu, pembedahan dada atau pembersihan hati simbolis oleh malaikat, yang dalam tradisi Islam dipahami sebagai persiapan spiritual awal dan tanda penjagaan ilahi sejak dini. Betul. Nah, beranjak remaja nih, beliau nggak malu kerja jadi pengembala kambing. Buat bantu ekonomi pamannya, Abu Thalib, yang menanggung banyak anak. Ini kelihatannya sepele ya, pengembala. Tapi ini bukan sekedar cari nafkah loh. Banyak nabi kan punya pengalaman menggembala. Ini sering dilihat sebagai sekolah kepemimpinan di alam terbuka. Melatih kesabaran, tanggung jawab, dan yang penting, naluri melindungi yang lemah. Semacam latihan kepemimpinan skala kecil gitu deh. Pengalaman beliau makin luas pas usia 12 tahun. Ikut perjalanan dagang pertamanya ke Syam sama pamannya, Abu Thalib. Disitulah menurut catatan-catatan sirah yang Anda kumpulkan, terjadi pertemuan penting dengan pendeta Nasrani bernama Buhaira. Iya, Buhairah ini yang katanya mengenali tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad muda dan ngasih saran ke Abu Thalib buat menjaga beliau baik-baik. Khawatir ada pihak yang nggak suka gitu. Ini semacam validasi awal ya, dari perspektif di luar tradisi Arab saat itu. Menarik. Nah, selama tahun-tahun inilah, reputasinya sebagai Al-Amin, sang terpercaya, mulai terbangun kokoh kan? Banget. Kejujuran dan integritasnya dalam berdagang, dalam berinteraksi sehari-hari, itu jadi omongan orang. Beliau dikenal lurus banget. Puncaknya mungkin, walau ini terjadinya nanti pas beliau usia 35 ya, itu peristiwa peletakan Hajar Aswad kembali ke tempatnya setelah Ka'bah direnovasi. Ah iya, itu momen yang krusial banget kan? Saat suku-suku Quraisy hampir perang saudara gara-gara rebutan kehormatan buat meletakkan batu suci itu. Gimana peran reputasi Al-Amin di situ? Sangat-sangat sentral. Mereka kan udah di puncak perselisihan tuh. Hampir saling bunuh. Terus ada usul, ya udah, kita tunggu aja siapa orang pertama yang masuk lewat gerbang ini, dialah yang jadi penengah. Dan ternyata yang masuk adalah Muhammad. Spontan mereka semua bilang, ini Al-Amin, kami ridho, kami setuju keputusannya. Wow. Gelar Al-Amin ini jadi bukan cuma terpercaya dalam arti jujur ya, tapi udah jadi representasi, semacam konsensus publik. Modal sosial yang luar biasa di tengah masyarakat yang gampang banget terpecah.
Dan solusi beliau kan cerdas banget tuh. Pakai kain, semua kepala suku pegang ujungnya, terus beliau yang meletakkan batunya di tengah. Semua merasa dapat kehormatan, maka selamat dari pertumpahan darah. Itu bukti nyata pengaruh reputasi yang dibangun sejak muda. Luar biasa emang. Nah, ini membawa kita ke usia 25 tahun. Titik penting lainnya, pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid. Sumber Anda melukiskan Khadijah ini sebagai wanita yang sangat terhormat, ya, cerdas, mandiri, pebisnis sukses. Dan beliau dengan reputasi Al-Amin ini. Benar sekali. Khadijah saat itu kan janda kaya raya yang bisnisnya besar. Beliau dengar soal Muhammad ini, pemuda jujur dan cakap. Akhirnya, beliau nawarin kerjasama bisnis. Muhammad diminta memimpin kafilah dagang Khadijah ke Syam. Ditemani seorang pembantu kepercayaan Khadijah namanya Maisarah. Dan hasilnya sukses besar ya. Sukses secara finansial, iya. Tapi yang lebih bikin Maisarah terkesan, itu justru akhlaknya Muhammad selama perjalanan. Kejujurannya, perilakunya, bahkan ada cerita soal tanda-tanda keberkahan. Gitu. Nah, laporan Maisarah inilah yang makin meyakinkan Khadijah. Sampai akhirnya, Khadijah yang saat itu usianya 40 tahun, melalui perantara menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Muhammad yang usianya 25 tahun. Ini sebuah langkah yang cukup berani ya dari Khadijah pada masa itu. Dan pernikahan ini jadi semacam penutup babak persiapan pra-kenabian, gitu bukan? Tepat, pernikahan ini ngasih stabilitas finansial yang luar biasa buat Muhammad. Tapi lebih dari itu, dukungan emosionalnya. Khadijah ini mitra sejati. Dukungan penuh Khadijah membebaskan Muhammad dari tekanan ekonomi sehari-hari. Ini memungkinkan beliau buat lebih banyak waktu merenung, melakukan tahanuts, menyendiri untuk refleksi spiritual di Gua Hiro. Yang mana praktek inilah yang nantinya mengantarkan beliau pada penerimaan wahyu pertama. Jadi Khadijah perannya krusial banget sebagai pendukung utama. Jadi kalau kita simpulkan nih 25 tahun pertama ini, apa intisarinya buat Anda? Buat kita semua. Ini kayaknya kisah tentang integritas yang dibangun bata demi bata, ya, nggak instan. Terus kepemimpinan yang lahir dari kerendahan hati, dari tanggung jawab menggembala tadi, dan ketahanan menghadapi ujian hidup sejak kecil. Gelar Al-Amin itu benar-benar buah dari karakter yang konsisten, bukan sekedar label atau hadiah. Iya, setuju banget. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas ya, pelajaran dari periode ini tuh relevan banget loh buat kita sekarang, terutama mungkin buat Anda yang lagi bangun karir, bangun reputasi. Integritas itu modal utama, gak bisa ditawar. Kepemimpinan sejati itu akarnya di pelayanan, di pemahaman terhadap orang lain, terhadap yang lemah. Dan kalau punya visi besar, butuh fondasi karakter yang kokoh, yang sudah teruji. Kisah ini nunjukin banget gimana karakter itu mendahului pencapaian-pencapaian besar di kemudian hari. Fondasinya dulu yang kuat. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat renungan Anda di rumah. Di era informasi yang serba cepat, kadang simpang siur, dan penuh noise kayak sekarang ini, gimana ya caranya kita bisa secara sadar membangun dan menjaga reputasi terpercaya kayak Al-Amin ini, baik dalam skala personal kita maupun profesional. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut mungkin ya.